lanjut ownernya suka nih sama aku, kerjanya bagus dan aku juga ya kerjanya bagus gitu kan. Mm-mm. Akhirnya terjadilah itu sponsorship. Oh. Ya, Oke, halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin Indo di Toronto dan mantap. hari ini gua kedatangan tamu yang spesial ya. Nah, hari Pakai telur spesial. spesial pakai telur ya. Ini gua kenal dengan teman gua satu ini dulu waktu di Indonesia nih ya. Kita kebetulan tetanggaan dulunya. Dan Iya, betul. yang menariknya dari teman gua satu ini, dia itu berangkat ke Kanada untuk mendapatkan PR tapi lewat jalur sekolah tadinya. Betul sekali. Nah, perkenalkan diri, Yos. Ya, halo, nama saya Yosi. Nah, saya ini orang Indonesia yang tinggal di Vancouver. Oke, Gitu. sip. Beda kota ya kita ya, Toronto dan Iya, Vancouver ya. beda kota. Iya. Yos, boleh karena ini nggak Yos, ceritain sedikit Yos background kamu dulu kamu dari Jakartanya, mungkin udah sekolah di mana, terus Ah, udah ah. kerja atau gimana gitu. Jadi aku di Jakarta udah kerja. Hmm. Udah kerja jadi sales gitulah di kantor. Ya, Hmm. terus kan aku kan main musik juga. Ya main musik Hmm. sampingan lah, ngamen-ngamen di kafe. Hmm. Emang ke luar negeri tuh dari kecil udah cita-cita pengen tinggal di luar negeri itu. Oh, oke. Di dulu kan ya nggak punya duit, jadi nabung sendiri, kerja nabung sendiri ya kan. Wah. Terus kebetulan pas merit itu 3 tahun yang lalu, istri juga satu satu visi nih, yuk kita pengen keluar yuk gitu, mau. Nah ya udah jalan, cari cari Oh. cari. Pertama mau ke Australia, mau ke New Zealand lah, Hmm. mau ke London lah. Hmm. Kanada nih ketemu nih kayaknya PR-nya masih bisa nih. Hmm. Nah, akhirnya udah decide Kanada kan. Hmm. Terus, nah habis decide Kanada, cari deh mau di kota apa gitu kan. Hmm. Mau di kota apa, cari-cari-cari. Akhirnya ketemu di Vancouver. Ada Hmm. college-nya murah. Itu 2 tahun Oh. cuma 15.000 Oh, oke saat itu oke. tuh 2017 tuh. Ha, ha, ha. Nah ya udah akhirnya di situ deh. Jadi ketika lo menentukan mau keluar negerinya itu ke Kanada, itu Hmm. akhirannya bukan akhirannya ya. Jadi karena emang tujuannya untuk mendapatkan PR-nya ya. Iya dong. Mm-mm. Nah ini lu dulu ketika proses mau cari sekolahnya ini lu cari sendiri atau lewat agent? Pertama cari sendiri, ya Mm-mm. kan. Tapi jadi kita tetap aku kan pakai agent education. Mm-mm. Tapi tetap lah kita jangan bego-bego amat. Kita juga Mm-mm. research lah gitu. Mm. Jadi kita minimal sedikit tahu lah, ngerti lah gitu. Oh, oke. Jadi research juga, terus agent education juga. Dan akhirannya lu pilih sekolah itu akhirnya berdasarkan rekomendasi dari agent edukasi itu nggak? Jadi jadi kenapa aku pilih sekolah itu? Karena jadi Mm-mm. aku sekalian konsult sama mereka juga. Jadi mereka Mm-mm. tuh kayaknya baik gitu, bantuin aku gitu. Kayak gue Oh, pengen PR nih, gitu loh. Aku mm-mm. nanya ke agent education kayak gitu. Iya, Gimana heeh. ya caranya biar gue bisa sekolah? Yang penting gue ke sana, tapi terus Mm-mm. gue bisa gimana caranya bisa PR. Nah, si agent Oke. education itu Mm-mm. kasih advice. Ini Mm. ada nih sekolah di sini kalau lu mau. Mm-mm. Terus abis itu ya lu kalau bisa cari sponsor. Dia ngomong begitu. Oh, oke. Iya, iya. Ya mau dong gue kayak gitu. Kalau segitu mah 15.000 2 tahun kayak masih mampu gitu kan. Oh, oke, oke. Jadi ketika Tuh. lu pilih college itu, sorry, Mm-mm. boleh tahu nama sekolahnya apa, Yos? Arbutus College Vancouver. Arbutus College di Vancouver, Iya. guys. Nah, itu Nah, harganya oke ya, itu masih termasuk murah sih. termasuk Iya. murah ya. Oke, itu harga Iya. internasional student tuh ya, lima belas International student, ribu, ya. Itu international student, ya. 15.000 untuk 2 tahun ya. Iya, Itu program programnya. diploma ya. Jadi programnya 2 tahun, satu Mm-mm. tahun sekolah, Mm-mm. 1 tahunnya co-op. Nah, Hmm. co-opnya penting tuh. Oh, oke. Iya, Dan college ini juga terdaftar kan dalam government. terdaftar. Iya, Oh, sehingga terdaftar. setelah lulus kuliah bisa dapat bisa apply untuk work permit kan ya?
Jadi ada syaratnya, nggak sembarangan. Jadi minimal kalau mau dapetin yang work permit after lulus kuliah, Mm-mm. itu minimal kamu harus sekolah minimal kayak 2 tahun. Ambil program yang 2 tahun full study. 2 tahun ya. Kalau yang setengah-setengah co-op nggak bisa. Oh, oke, Gitu. oke, oke. Nah, itu kalau Enggak lah. programnya 2 tahun, setelah 2 tahun dapat work permit 3 tahun kan ya? Iya, ya. Kira-kira Hmm, at least sama sama ya. masa belajarnya atau Mm-mm. ditambahin setahun gitu. 2 atau 3 tahun Oh, dapat. oke. Gitu. Nah, ini kalau yang dimaksud co-op itu apa sih, Yos? Co-op itu magang, kayak Magang ya. internship. Jadi setahun Mm-mm. sekolah, kan apa programnya udah 2 tahun nih. Mm-mm. 1 tahunnya sekolah, setahunnya lagi itu magang. Di sini bilangnya co-op. Nah, itu Oh, penting oke. tuh buat Mm-mm. cari sponsor. Jadi sembari kita Oh, magang, mm-mm. sembari kita cari chance, kira-kira employer Hmm. kita mau nggak sponsorin kita gitu. Oke, ya memang di Kanada nih harus diakui guys bahwa semua itu serba networking, bener nggak Yos? Iya, bener. Network Mana-mana tuh tuh penting banget ya. networking. Iya. Oke. By the way, kamu ambil jurusannya apa Yos di college itu Aku Yos? hospitality. Hospitality-nya maksudnya Hospitality. secara spesifiknya kan hospitality itu ada perhotelan, ada apa gitu ya. Uh, jadi Mm-mm. belajarnya sih general. Oh, Belajarnya kok kan ini kan college ya, kok mm-mm. bukan university. Mm-mm. Jadi belajarnya masih dasar-dasar semua dipelajarin. Oh, Belum dari sampai yang menjurus spesifik, belum. oke. Jadi basic ya, general ya Basic general hospitality-nya. semua dipelajarin gitu. Oh, oke, oke. Gitu. Nah ini kalau boleh tahu Yos, kamu kan tadi bilang ya bahwa kamu tuh pengen keluar negeri dan kamu Iya, nabung sendiri gitu ya selama ini ya. iya, Jadi ini untuk biaya kuliah nih kamu mandiri nih. iya. Wah, Mandi hebat sendiri, ya. mandiri. Mandi sendiri. Guys, ini sesuatu yang Aduh. mesti apa ya? Sesuatu yang bisa kita teladani nih guys ya. Punya cita-cita ingin keluar negeri dan akhirnya nabung sendiri ya. Jadi kamu dari Iya, di Indonesia kan udah lulus kuliah ya. Pas udah. sudah lulus kuliah tuh kamu kerja sempat berapa tahun sebelum berangkat ke Kanada? Eh, oh, aku kan lulus kuliah tuh 2012. Oh, Jadi oke. udah 5 tahun lah. Oke, jadi selama 5 tahun itu nabung-nabung tuh ya. Iya, nabung-nabung. Oh, oke, Iyalah, oke. Iya. nabung-nabung. Dan juga si Yos ini jago main saxophone, guys. Jadi ya Nah, kayak juga itulah lah. ngamen elit di kafe-kafe ya. Hmm. Keren. Iya. Nah, terus gini Yos, ketika kamu kan tahun pertama itu kan kamu kuliah ya, murni di Ya, kelas gitu ya. iya. Nah, itu kamu kuliah sambil kerja atau kuliah doang tuh? Sambil kerja. Jadi kamu bawa istri kamu kerja full time, kamu kerja part Iya. time Iya, dengan karena istri nggak mau sekolah. Aku yang suruh sekolah. iya. Jadi itu ya apa istri itu dengan kerja full time itu lumayan mensupport ya untuk biaya Oh hidup iya ya. dong, lumayan. Oh, nah ini ketika kamu dan istri berangkat ke sini ya, Mm-mm. kan kamu kuliah sambil kerja, sedangkan istri kerja gitu ya. Iya. Nah ini buat manage waktunya gimana tuh Yus? Kuliah sambil kerja itu cukup tough juga nggak? Iya. Wah, itu capek sih. Capek. Capek ya? Cuman balik lagi. Kan Mm-mm. kita punya tujuan. Hidup punya tujuan. Tujuannya apa? Mau Hmm, PR. Jadi ya iya, enjoyin aja. dibawa enjoy ya. Bikin enak aja ya. Dulu aku Iya. kerja nih. Aku dulu kerja 2 tempat. Oh, Sekolah, mm-mm. kerja 2 tempat. Iya, Gitu. iya, iya. Nah Waduh, ini, itu. by the way, kalau mau cari kerja itu sebenarnya Nah, gimana sih? Susah kak atau gampang nggak kalau di Vancouver itu? Kalau untuk student? kalau kalau kitchen sih gampang. Restoran mah paling gampang. Hmm, Itu iya. kenapa alasannya aku ambil Vancouver juga. Karena Vancouver kan kota Oh, turis. betul. Baik restoran. Iya. Nah, cari sponsor yang paling gampang itu Mm-mm. dari restoran. Oh, oke. Jadi Maka intinya jangan picky gitu ya? kalau bisa jangan picky, kalau bisa ya. Iya. Tapi kan Mm-mm. orang kan beda-beda kok. Kita nggak bisa paksa, Betul, bener gak? betul, betul. Iya. Kita udah biasa enak di Indo gitu, tiba-tiba Mm-mm. ke negara lain susah-susah gitu. Mm-mm. Nggak semua orang kuat mentalnya. Aku nggak bilang aku kuat ya. Iya. Maksudnya orang tuh beda-beda mentalnya gitu loh. Hmm, iya, iya, Tapi iya. yang paling gampang itu ya dari Mm-mm. kitchen. Kitchen atau Hmm, restoran apa ya gitu-gituan lah. iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, ini kan kamu setelah setahun pertama itu kuliah apa sekolah ya di kampus ya. Terus kan setahun berikutnya itu kan co-op ya. Iya. Nah, ini kamu saat ini tahapnya dalam tahap mana, Yos? Udah lulus Jadi kuliah atau lagi dalam work permit atau bagaimana? Jadi sekarang aku tahapnya udah kuliahnya udah lulus, Mm-mm. sponsornya udah selesai, Mm-mm. tinggal nungguin proses PR. Oh,
Oh, Iya, oke. Jadi kamu ini saat ini statusnya ini sudah lulus dan udah lagi nunggu PR di tangan nih ya? iya. Udah Oh, 60%, oke, 40% oke, lagi oke, katanya. oke. Jadi kamu waktu itu gimana sih Yos bisa sampai dapat sponsorship dari tempat kerja kamu? Ceritanya gimana nih? Nah, ceritanya itu, Hmm, nih makanya plusnya pertama kita hmm, sekolah, betul. itu selain kita dapat ilmu, kita dapat Hmm, koneksi betul, teman-teman. Teman-teman kan juga pada kerja, ya kan? betul. Mereka kan Hmm, juga yang kayak di college-college yang aku datang tuh, Arbutus, kan hmm. sama semua, senasib, pengen PR, Oh, pengen rata-rata ya? sponsor. Rata-rata begitu semua kan. Oh, oke. Tujuannya Ya untuk ada PR juga ya? yang ada yang fokus sekolah ada, Ada ya. tapi yang sesama sesama senasib gitu ada. Ya Hmm. udah koneksi-koneksi, teman sekelas sempat ngomong, tuh tempat itu tuh teman gue ada yang mau sponsor, lu mau cobain nggak? Mau dong, gue bilang cobain kan. Hmm. Itu di Doner itu tempat masuk, kayaknya gampang nih kerjanya, cuman emang subuh, graveyard Oh. subuh, jadi kayak dari jam 8 sampai jam 2 jam 3 Hmm. ya not bad sih kalau jam 2 jam 3 gitu. Ini kamu apply untuk co-op nih ya waktu itu ya? Atau udah Iya, langsung apply tadinya kerja? jadi saat itu Hmm. kondisinya tuh baru mau mulai koop tapi belum mulai. Oke. Jadi aku masih part time doang Hmm. gitu. Koopnya kayak 4 bulan sebelum mulai koop tuh. Aku masih Oh, part time. Aku masuk situ oke. tempat Hmm. itu. Lanjut. Ownernya suka nih sama aku, kerjanya bagus dan aku juga ya kerjanya bagus gitu kan. Hmm. Akhirnya terjadilah itu sponsorship. Oh. Namanya LMIA ya. Oh Apa iya. sih? Labor market apa sih kok? Impact assessment ya. Impact assessment gitulah. Hmm. Iya. Terjadilah itu LMIA. Oh. Nah, Jadi gini Yos, menarik nih, makin menarik nih ceritanya ini. Jadi ah, kamu udah lagi kuliah setahun tengah ah, jalan dan hmm, tinggal 4 bulan lagi tuh mau co-op. hmm, Kamu cari kerja di tempat iya, yang ini nih, di donor iya. apa donor itu ya tadi ya, Doner, doner kebab lah. donor Itu kebab gitu ya. iya, Nah, terus pas kamu udah kerja di situ, kamu mendapatkan sponsor dari employernya gitu. dapet, iya, Hmm, diproses dah tuh, oke. Karena gitu. kamu kerjanya juga bagus dan Mm-mm. juga ownernya sama kamu chemistry-nya cocok gitu ya. Iya, Oh, oke. Nah, ini gitu. ketika mereka mau sponsorin kamu, Yos, itu Hmm. atas inisiatif kamu atau atas inisiatif employernya yang mau Dari sponsorin kamu? awal aku udah buka omongan, gue pengen Hmm. disponsor kalau lu emang mau, kalau lu emang setuju, Mm-mm. lu suka sama kerja gue bilang Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Gue pengen disponsor. Ya Oh. udah, ownernya bilang. Tapi gitu di sini kita dari awal kita harus ngomong. Kalau lu buka sponsor, Mm. gue mau. Gitu. Jadi gue nggak buang Oh. waktu gue, lu nggak buang waktu lu, gitu loh. Oh, Ya oke. dong. Aku kan juga, aku punya visa kan itu cuma 2 tahun kan. Jadi Iya, kan aku harus kejar-kejar sama waktu nih. Kalau lu betul. nggak bisa sponsor ya gue pindah, gitu dong. Mm-mm. Ya kan. Mm-mm. Mm-mm. Akhirnya ya udah aku coba tiga bulan tuh, 2 atau 3 bulan aku kayak training lah. Si ownernya juga lihat aku kerja. Ya udah, ya terjadi. Oh, Sponsor, oke. sponsor deh. Oke. Nah, setelah kamu dapat disponsorin untuk kerja ini gimana dong? Kamu lanjutin kuliah kamu apa enggak tuh gitu? Nah, ini dia Hmm. nih. Hmm. Tadinya kan aku harus koop kan. Betul. Aku coba nego lah sama college-nya. Hmm. Kayaknya gue karena saat itu kok jadi aku tuh bayarnya per semester. Aku nggak langsung bayar full. Oke. Itu untungnya gitu Untungnya loh. ya. Dari awal Hmm. si agent education aku tuh setting biar aku bayarnya per Hmm. semester Oke. gitu. Memang Jadi ada aku juga student yang bayarnya full di muka gitu ya. ada. Itu nggak tahu Oke. kenapa ada aja gitu. Hmm. Nah, Oke. untungnya begitu. Jadi aku nggak bayar full. Iya. Kalau aku udah bayar full ya udah bohwat gitu kan. Duit Iya. udah di sono mau balik gimana Iya. gitu kan. Oke. Aku bilang lah ke Iya. college-nya. Hmm. Bisa nggak gue sampai setahun aja ini program ini gue selesaiin. Jadi gue nggak ambil co-op gitu. Hmm. Gue kayaknya belum. Aku alasannya gue belum terlalu pengen stay di sini. Aku bilang Oh, gitu. oke. Ya udah deh. Tapi harusnya nggak bisa. Tapi coba kita usahain deh. Oh ya Oh, udah oke. gitu. Jadi ini tips yang menarik juga nih guys ya. Kalau mau bayar tuition fee-nya itu mungkin Kalau bisa bayar per semester. nggak usah sekaligus di muka, bener gak ya? Per Betul, semester kalau aja ya. bisa. Karena kita nggak tahu Betul, apa yang akan terjadi ke depan. betul.
Nah ini jadi kamu setelah setahun kuliah, itu kamu akhirnya dapat gelar sertifikat atau diploma gitu nggak Dapat, sebenarnya? dapat sertifikat dapat 1 tahun. Sertifikat ya, 1 year certificate One gitu year ya. sertifikat dapat. Oh, oke oke ya, nggak sia-sia lah ya kuliahnya jadinya ya. Lumayan tuh, itu ada Nah, poinnya buat apply PR tuh. oh benar benar Iya, benar, iya ada tambahan poin ya. Iya. iya. Nah terus ini Yos, setelah si employer itu sponsorin kamu, kamu kan saat itu status visanya masih visa ini ya, visa student ya. Hmm, Ketika udah dapat sponsorship berubah nggak jadi working working permit berubah, nggak? berubah, berubah. Berubah ya. Jadi LMI itu kan, LMI itu belum belum permit ya. LMI itu cuma status. Betul. Dari LMI kita harus apply lagi working permit Mm-mm. berdasarkan itu LMI. Hmm, Jadi oke. berubah tuh. Jadi close work permit kan, kalau sponsor kan bolehnya cuma kerja di tempat itu kan, spesifik. Iya, betul. Jadi close working permit Hmm. gitu. Nah, kamu untuk working permitnya ini berlaku untuk berapa lama? Biasanya kalau sponsorship LMI 2 tahun. 2 tahun ya. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, tergantung dari lamanya bisnis itu udah berdiri. Oh, oke Kalau oke. perusahaan, kalau restorannya masih baru, Hmm, setahun, setahun hmm, lebih, itu cuma dapat setahun. hmm. Nah, ini setelah misalkan nih habis 2 tahun PR belum dapet, itu perpanjang lagi work permitnya gitu ya. Iya, antara harus perpanjang lagi sponsornya, Mm-mm, atau enggak ya sekolah lagi, mm-mm. atau enggak ya pulang. Iya iya iya. Tapi Iya. intinya banyak jalan menuju Roma lah ya. Banyak, kalau niat mah banyak, tenang aja. Kalau niat, Iya, betul betul. gitu. Oke oke, itu menarik ya. Nah, terus saat ini kan kamu udah lagi dalam status ini ya, apply PR ya kalau nggak salah ya, udah Iya, tinggal menunggu ya. Nah, tinggal jadi nunggu. ketika dari kamu, jadi kamu setahun kuliah dan akhirnya Hmm, berhenti, hmm. hanya setahun aja Iya, kuliahnya. iya, Setelah itu kamu kerja di tempat itu, di Donier Kebab itu. iya. Nah, ini setelah berapa lama Yos dari kerja itu baru akhirnya apply untuk express entry? Pokoknya kan syarat untuk nge-apply express entry itu minimal 1 year experience, 1 tahun experience kerja di Kanada ya. Jadi Oh, minimal aku harus kerja setahun dulu, mm-mm. baru aku dapat poinnya. Oh, Nah, oke oke. jadi aku pas Mm. setahun itu udah langsung apply sih. Jadi timelinenya itu setahun kuliah, setahun kerja, Ya, baru apply PR, apply iya, express entry ya. express entry iya. Oke. Terus belum nungguin nungguin draw-nya. Oh, betul betul. Iya. Nah ini kamu ketika apply express entry itu Yos, kan Ah, setahu saya ya kalau hmm. pilihannya kan ada 3 tuh, federal skill worker, ada Ya, federal yang skill trade worker dan Canadian ya, experience ya. Kamu ya, masuknya dalam betul. yang mana Yos? Gitu jalurnya. Jadi aku eligible ke semuanya. Aku eligible ke no Mm-mm. program kalau memang Mm-mm. poinku cukup ya kan. Iya. Aku eligible juga ke CEC, Canadian Mm-mm. Experience Class. Mm-mm. Aku eligible di Federal Skill Trade juga. Karena aku Canadian Experience. Aku kerja di dalam Kanada. Betul. Jadi aku Hmm. eligible ketiga-tiganya. Jadi yang mana itu Oh. duluan, Mm. keluar yang masuk poin aku, dapat langsung ke invite. Oh, oke Nah, oke. kebetulan kemarin Hmm. aku dapatnya di Federal Skill Trade Oke di oke. Agustus, kemarin Agustus. Oh, oke oke. Nah, ini satu hal nih yang mungkin agak sedikit sensitif ya, Yos ya. Sorry Hmm, ya. hmm, hmm. Kan kalau setahu saya untuk program PR ini kan ada pekerjaannya harus ada yang di level NOC-nya tuh ya. Ya, NOC ya, 0, hmm, A atau B atau C gitu ya. ya, Nah, ya. kamu ada di level apa tuh? Waduh, aku lupa. Pokoknya Cook aja. Hmm. Cook itu NOC A Oh, atau B Cook gitu. ya. A Cook, atau B iya. ya berarti ya. Cook Oke tuh oke. masuk. Cook tuh masuk ya. Iya, makanya itu paling Oh. gampang. Oke, Restoran tuh oke, paling oke. gampang. Mhm. Jadi Gitu. mungkin rekomendasi juga bagi teman-teman ya guys ya. Ya Yos ya. Kalau Iya. yang mau sekolahnya sekolah kulineri ya, jadi chef itu menarik juga ya di Terus sini mau ya. PR di Hmm. Kanada, Hmm. wah itu bisa banget. Oh, oke, oke, oke. Oh, jadi kamu lewat jalurnya profesinya chef ya? Cook. Cook ya? Cook, bukan Oh, chef. cook ya? Cook. Oh, oke, oke, oke. Menarik ya. Nah, ini kamu masuknya kenapa dalam Federal Skill Trade akhirnya? Karena kan Federal Skill Trade itu kan draw-draw yang rendah. Oh, kayak Oke, oke. pokoknya kan dia kayak pemerintah Kanada tuh kayak oh ini FST ini khusus buat orang-orang yang memang punya skill khusus, salah Mm-mm. satunya cook. Mm. IELTS-nya juga nggak perlu tinggi-tinggi, yang penting lu kerjanya Oh. di back kitchen gitu. Yang trade ya, berbau trade skill Yang ya. trade, iya. Oh, oke, Aku oke, kebetulan oke. masuk di situ karena poinku juga IELTS gue jeblok kok, 2 kali IELTS jeblok IELTS gue, aduh. Oh gitu. IELTS di Indonesia atau di sini Di tesnya? sini, Oh di sini. iya jeblok. Oh,
Jadi Oke, poinnya oke. kecil deh. Untung Oh. dapet. Ya, Aduh. by the way, ketika dari masukin dokumen ke Express Entry, Ya, maksudnya ketika daftar Express Entry sampai ya, akhirnya ke select dalam invitations to apply ya, itu berapa ya. lama? Nah itu gara-gara COVID jadi delay. Oh, Itu oke. kan federal skill trade itu kan harusnya kan Mm. setahun 2 kali kan dia punya draw kan. Draw-nya. Mm. Iya, pasti pasti tuh setahun harus 2 kali FST federal skill trade. Mm. Nah gara-gara COVID harusnya itu biasanya federal skill trade itu draw di bulan Maret sama Oktober. Iya. Tapi tahun ini baru di Agustus draw pertama. Nah Oh, kita nggak tahu nih Desember ini keluar apa enggak FST. oh, Harusnya kan 2 kali kan. iya. Tapi tahun ini baru keluar di Agustus gara-gara Oh, COVID oke. delay. Kamu submit express entry-nya kapan waktu itu? Jadi aku dapat dapat ITE-nya aku 6 Agustus. Mm. Aku submit by the end of Agustus gitulah aku udah submit. Nggak, sorry, maksudnya pertama kali kamu daftar express entry. Oh, Nah, daftarnya itu bikin profile ya. iya, waktu bikin Jadi profile. kita bikin profile, submit profile itu November November 2019 ya. 2019. Iya. Dan ke Aduh. select-nya di Agustus Iya, gila 2020 ya. nungguinnya. Karena COVID ya, efek COVID Nungguinnya ya. udah nunggu itu udah paling paling galau. Oh, deg-degan ya, Waduh, stres tuh kan lagi. stres ya. Iya. Nah ini by the way, ketika kamu coba bikin profile express entry ini segala ini, kamu kerjain sendiri atau pakai agen? Aku pakai konsultan. Jadi aku takut Oh, salah. Jadi mm-mm. aku pakai konsultan. Sebenarnya kalau kerja sendiri jauh lebih murah kok. Oh iya. Jadi kalau orang-orang yang mau kerjain sendiri itu sebenarnya jauh lebih save duit. Hmm, Tapi kalau aku kayak aku takut takut ada yang salah gitu kan. iya, Ini kan penting gitu kan. iya, Ya udah aku pakai konsultan aja. iya. Sebenarnya sih doable ya. Kalau mau sendiri bisa aja ya kalau mau Bisa, ya. bisa banget. Hmm, Bisa banget gitu. iya, betul, betul, betul. Nah ini kalau boleh tahu Yos, untuk Hmm. biaya pakai agent ini biayanya cukup mahal nggak sih? Izin yang mana nih? Kalau untuk biaya agent yang untuk ini, apply express entry ini. Oh, FS Entry. Mm. Aduh, berapa ya? Buat PR ya. Iya, buat PR, Buat betul. II kan PR. Betul. Satu orang tuh sekitar 2.500 ya. Canadian ya, Sampai Canadian sampai 3.000. 2.000 sampai 3.000 lah satu orang. Itu per udah orang. termasuk government fee ya. Oh, jadi Jadi kan itu fee-nya kan ada dua nih, fee betul, buat si konsultan itu betul, sama fee buat pemerintah. betul. Nah, Iya. kalau yang agent konsultan aku Mm. kayak maksimal 3.000 lah per orang itu udah termasuk government fee-nya. Oh iya, setahu saya government fee-nya nggak mahal, cuma 600 atau 700 sebenarnya per Sekarang orang naik kalau nggak kok. salah. Oh, Naik udah naik. sekarang. Oh, berapa tuh? 800 berapa sekarang kayaknya. Oh, Kemarin tuh. oke, oke. Naik. Zaman saya dulu 600 kalau nggak salah. Iya, sekarang Iya. 800 berapa gitu aku lupa. Oh, oke, oke. Jadi itu kamu kurang lebih 3.000 itu per orang ya. Nah, kamu kan submit bersama istri ya untuk 2 Iya. orang. Jadi 6.000 kurang Ya lebih gitu. dapat diskon lah soalnya kan si konsultan aku kan aku LMA juga sama dia yang ngurusin Oh, juga jadi aku udah klien oh, lama kasih oke, diskon lah oke, oke, oke. Iya, gitu. iya. Ya ini nggak apa-apa nih ya, kita sedikit jabarin supaya teman-teman kan Iya dong. kalau ada yang lagi mau ke sini mereka juga bisa prepare dananya, bener nggak ya? Iya Kurang betul lebih ya. betul. Oke, oke. Jadi kamu udah dapat invitations to apply di bulan Agustus ya Yos ya. Iya Tinggal betul. nunggu nih ya Tinggal nunggu dokumennya ya. dokumen. Nah ini proses penungguan dokumen galau juga nggak nih? Udah dapat invitation Mm-mm. most likely pasti Mm. diterima ya mudah-mudahan ya Oh, oke. I hope so gitu. Iya. Berarti kamu sekarang tahapnya udah bukan di express entry kan, udah di federal skill trade worker ya kan? Ya kan? Aku pokoknya sekarang ini kan kan eh, work permit aku yang berdasarkan LMI udah habis. Mm-mm. Jadi aku lagi tunggu bridging. Hmm. Jadi kan Iya. work permit aku udah habis, tapi aku Iya. udah dapat invitation, Mm-mm. lagi tunggu. Jadi aku bisa apply bridging work permit di Oh, jembatan aja biar aku oke. bisa di sini kerja. Oke. Jadi Gitu. saat ini kamu masih lanjut kerja atau Saat ini aku lagi nunggu, belum lagi boleh nunggu kerja ya? kalau belum dapat bridging. Oh, oke, oke, itu ya. Iya. Kalau istri? Kerja boleh, istri Oh, boleh. tetap lanjut kerja bisa ya. Iya. Oh, oke, oke, oke. Jadi begitu guys, menarik juga nih ceritanya Yosi nih. Ya, jadi eh, kesimpulan yang bisa kita dapat nih ya dari sharingnya Yosi nih ya. Pertama, kalau kita mau ke Kanada untuk apply PR lewat jalur sekolah,
itu potensi masih terbuka, bener nggak Yos? Betul, Potensi masih betul. terbuka ya. Itu dikarenakan di Kanada ini ada fasilitas yaitu kalau misalkan kita kuliah, yang paling bagus sebenarnya kuliahnya minimal 2 tahun ya. Kalau Mm-mm. kuliahnya minimal 2 tahun itu dapat work permit 3 tahun. Nah, Iya, itu udah betul, sangat baik banget ya. Jadi itu yang betul. pertama kita bisa pelajarin dari case-nya Yosi nih. Lalu yang Mm. kedua itu ialah ketika pilih college atau program untuk kuliah, pilih Mm. yang ada co-opnya, bener nggak Yos? Iya, itu karena co-op itu karena penting buat itu adalah waktu di mana Mm-mm. kita bisa cari sponsor. Betul, Gitu. betul. Jadi itu co-op tuh bukan sekedar formalitas asal kerja praktek begitu aja ya. Ternyata Mm. benar-benar Itu mempunyai bisa nilai yang dipakai, iya. betul, betul. Gitu. Nah, terus yang ketiga itu bayar kuliahnya itu jangan langsung di muka, bener nggak Yos? Kalau bisa minta per semester aja. Kalau bisa. Kalau bisa per semester ya. Tergantung tergantung tempat, tergantung sekolahannya bisa apa enggak. Tapi Hmm, coba tanya dulu. Tanya emang ada salahnya. betul, betul. Iya. Nah, terus Iya. ada lagi yang bisa kita petik dari case-nya Yosi ini ialah mengenai networking, bener nggak Yos ya? Betul. Ketika kita networking dan kita udah kerja, kerja dengan baik, kita harus jalin hubungan yang baik tuh dengan bos kita, bener nggak? Betul. Bos dan Hmm, teman-teman sekolah. Karena itu di mana hmm, kita dapat job dari betul, teman-teman betul. sekolah. Iya, iya. Networking. Oke, oke. Nah, itu beberapa hal yang gua rasa tuh berharga banget guys. Ini informasi yang cukup berharga banget ya. Jadi sesuai dengan slogannya Indo di Toronto, meaningful sharing. Gua rasa ini Iya. apa tips-tips yang sangat meaningful nih guys buat kalau yang mau lagi mengejar PR ke Kanada nih ya. Dan Ya. yang kita juga bisa petik satu hal lagi nih yang bagus dari case-nya Yosi ini ialah lo nabung ya Yos ya untuk bayar kuliahnya ini ya, nggak ngandelin orang tua ya. Iya. Hmm, Kebetulan begitu. iya, iya. Nah, itu gua rasa sesuatu yang gak gampang loh, Yos, untuk menabung ya. Apalagi terutama ngeliat generasi anak-anak milenial zaman sekarang ini lifestyle-nya yang gua rasa cukup boros juga ya. Dengan nge-mall di Iya. Indonesia, minum Starbucks terus-terusan. Nah, itu dulu lu Iya. gimana lu bisa proses hematnya, Yos? Gimana ya? Bingung juga gimana ya. Iya, Mungkin aku juga hidupnya hemat kali dulu. Enggak juga, boros juga gua. boros juga ya. Ya ada aja lah, puji Tuhan, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih berkat, kok pokoknya. Hmm, iya, iya, iya. Tapi Menarik, kalau menarik. misalnya, Mm-mm, kalau anak-anak yang sekarang, kalau memang mau niat, mau pindah mm-mm. ke Kanada, mau PR, Iya. kalau memang orang tuanya masih support, Mm-mm, jadi saran aku, mm-mm. college-nya di yang public aja, jangan yang di private college. Public Hmm, kan punya government. betul. Itu jauh lebih gampang kalau mau proses Oh, PR, mau apa. Terus oke, dapat oke. work permit-nya after sekolahnya juga lebih gampang. Hmm. Ini yang tempat lu kuliah itu Private, bukan public. private. Private. Oh, Karena kan aku duitnya juga kan terbatas. iya. Ya kan? Mm-mm. Aku cari yang paling murah. Mm-mm. Jadi ada dua opsi nih. Mm-mm. Duitnya terbatas, Mm-mm. bisa cari yang private, yang murah, co-op. Mm-mm. Kalau yang modalnya ada, duitnya Mm-mm. lebih, mendingan ambil yang full 2 tahun atau 3 tahun sekolah. Habis itu lu dapat work permit 3 tahun lagi, total 6 tahun di Kanada. Betul, betul. Gitu. Jadi ya Mm-mm. ada dua opsi lah. Iya. Nah, terus pelajaran lain yang penting yang bisa kita pelajarin dari case-nya Yosi ini ialah guys, kalau kalian udah punya pasangan, consider untuk bawa pasangan ke sini kalau sama-sama setuju, bener nggak? Betul. Karena kan pasangan kita bisa kerja full Ya, time, kita ya. kerja part time itu sangat membantu secara ekonomi, bener nggak Yos? Betul, betul, betul. Betul. Enak ini Iya. kalau dua-dua kerja kan Mm, tutup pasti. betul, iya. Jadi Gitu. toh kita semua yang berangkat ke Kanada juga nggak semuanya dari keluarga yang berada, bener nggak Yos? Betul, Iya, kita juga ada yang dari keluarga ekonomi menengah, dan kita juga mungkin pengen cita-cita bisa kuliah di luar negeri dan kerja dan dapat PR, bener nggak? betul, betul, Jadi betul. dengan salah satunya alternatif membawa spouse untuk kerja itu membantu, bener nggak? Jadi living cost cukup ya Yos ya? Betul, iya. Terus Iya, kerjanya iya. juga kalau bisa ya pilih kerjaan terbaik yang Mm-mm. sesuai, yang cocok, tapi juga jangan terlalu banyak pilih. Gitu, Hmm. jangan terlalu milih-milih kerja kalau bisa awal-awal ya. Jangan Gitu. picky Soalnya ya, kan jangan jangan picky ya. picky. Ya Iya, picky boleh kan yang penting lu nyaman, lu happy itu bener. iya. Tapi kalau terlalu picky ya susah. Betul, betul. Oke, Yos, misalkan nih kalau ada dari teman-teman yang lagi nonton nih, terus mereka nanya gitu kan. Jadi kalau Ya. untuk misalkan kalau mau di Vancouver gitu ya, Hah.
di Vancouver itu yang bagus itu kuliahnya kuliah jurusan apa sih untuk di Vancouver ini? Yang kira-kira biar gampang cari kerja itu gimana tuh? Kalau cari kerja gampang banyak. Kalau kalau memang ini case-nya mau yang duitnya terbatas atau yang duitnya di support, Ini modalnya asumsinya ya, tinggi. asumsi kalau yang Ah, kita tentu saja kan mostly saat ini kan orang mau kuliah sambil kerja ya. ya, Maksudnya oke, oke, mau kuliah itu untuk jualan untuk mendapatkan PR oke, ya. oke, 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 Dan mungkin juga banyak yang dari ekonominya nggak yang bukan dari keluarga berada gitu ya. oke, oke, Nah, kan otomatis tujuan kuliahnya itu untuk mendapatkan PR. oke, Kalau dengan oke, begitu kan harus cari yang ketika lulus gampang buat oke, kerjanya, bener nggak? iya, iya, Nah, kalau di ya. Vancouver itu gimana suasananya? Vancouver ya baik lagi restoran paling gampang. Hmm. Karena Vancouver itu restoran semua isinya. Oh, oke. Iya, Jadi Vancouver itu tempat kota makan bener-bener kota semua. tourism ya, bener ya? Tourism banget. Tourism banget ya. Paling gampang. Nah, balik lagi ke orangnya. Hmm. Kira-kira kalau kerja di kitchen itu siap nggak? Ya Hmm. mesti siap lah kalau mau PR Hmm. mah. Niat mah Iya, pasti bisa lah. Aku juga dulu betul. di Indo mana kerja apa cuci cuci piringnya di rumah jarang. Di Iya. sini harus cuci piring Di ya? sini dibentak-bentak, suruh masak, suruh cuci piring, suruh motong. Waduh, gile. Oh, oke, oke, oke. Gitu. Iya, jadi gua rasa persiapan mental juga perlu ya. Oh, perlu, Aji. perlu. Itu paling Hmm. penting, mental paling penting. Kita nggak boleh stres. Kita udah di negara orang, ya kan, Hmm. Hmm. sendirian, stres lagi. Waduh, gimana? Oh, oke, oke, Jangan oke. sampai stres, dibawa santai aja, di enjoyin aja. Oh, oke, Gitu. oke. Sip, sip, sip. Oke deh kalau gitu. Oke guys, jadi tadi demikian itu sharing dengan Yosi ya. Salah Hmm. satu anak muda yang berangkat kuliah ke Kanada sendiri dengan uang sendiri bersama istrinya. Lalu selama di sini juga kuliah sambil kerja untuk biaya hidupnya dan akhirnya dapat PR sebelum kuliahnya lulus. Jadi setengah jalan Bisa. malah udah dapet duluan ya. Jadi Dapat wah, sponsor. iya dapat sponsor ya. Jadi ini Iya. sesuatu yang gua rasa nih akan menginspirasi buat banyak anak muda nih ya. Oke. Iya. Dan demikian video gua hari ini bersama dengan Yosi. Yosi juga punya channel YouTube ya, Yos ya? Ah, itu mah iseng doang, itu Oh kecil gitu mah. ya. Oh, oke. Jadi jangan Malu lupa lah itu mah, jangan. jadi jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like dan komen terhadap video ini dan juga sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke, thank you semuanya. Bye.